Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kita akan masuk ke dalam sesi, ini adalah tentang keberanian, tentang jatuh bangun, dan bagaimana ide kecil itu bisa jadi langkah luar biasa, bukan cuma untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk bangsa. Kita akan masuk dalam sesi The Pioneers. Dengan semangat Sumpah Pemuda yang kita usung hari ini, itu apa sih yang menginspirasi pada akhirnya punya ide sekeren ini? Kak Sadat silakan. Dulu sebelum jualan retail di baju gitu, di clothing atau fashion, mulainya waktu jualan calo tiket dulu di kampus. Jadi calo tiket ada yang dari UI, ya saya dulu jualan Just Goes to Campus, JGTC, dan jualan tiket lah, jadi dapat dari selisih dari situ jualan, dan enak juga ya jualan, ternyata ada hasilnya gitu. Dan dari situ salah satu reseller, dulu kan rame awal-awal reseller gitu, ada salah satu yang ikut jualan baju. Jadi ya sebenarnya inspirasinya mungkin dari beliau yang mungkin jualan baju tuh masa sih gitu, tapi ternyata mikir-mikir ternyata 15 tahun masih fokus di industri ini. Jadi awalnya sih nyemplung ya, jadi nggak ada planning, nggak ada business plan yang matang-matang banget, cuman ya let it flow dan akhirnya sampai ke titik ini. Dimulai dari pengen dulu, mau berubah apa enggak. Saat aku masuk Prasmul, datanglah sebuah pembelajaran yang akhirnya membuat aku mengeksplor dunia kopi. Apakah aku peminum kopi? Sangat tidak. Tahu aja tuh baru pas sudah gede lah gitu, udah cuma taunya buat keren-kerenan kopi. Tapi perjalanan terinspirasinya justru pada saat ekspor tersebut. Ternyata Tuhan memberikan langkah aku untuk mengenal kopi, ketemu sama petani kopi dan juga senior-senior kopiku di industri ini. Di sanalah mendengar cerita bagaimana potensi kopi Indonesia sebagai negara produsen, dan sebagaimana ada sebuah loop, ada sebuah gap yang harus diisi supaya kita bisa punya masa depan industri kopi Indonesia lebih baik lagi. Makanya tergeraklah aku sebagai anak di kota, anak di hilir, gimana ya ningkatin konsumsi kopi di Indonesia. Di situ dulu petani ngomong kayak, saya bisa dibeli sekarung, 2 karung dalam waktu yang rutin aja mereka udah seneng. Ya sudah, tugasku adalah mencari hal tersebut. Saya dulu dari ITB, lulusan ITB, dan dari jurusannya geodesi, nggak ada kaitannya sama sekali dengan sampah ya. Jadi dulu itu memang dari SMP SMA seneng, naik gunung apa segala macam seneng tuh. Tapi profesinya ketika lulus harus ngurusin di tambang, harus di macam-macam lah, yang kaitannya mungkin kurang pas ya dengan yang disukai gitu. Awalnya hanya kelompok masyarakat, penggiat yayasan. Bentuknya hanya itu. At some point akhirnya jadi sedikit cerita, kita bantu untuk pengelolaan sampah di sana dengan sirkular ekonominya, bentuk banyak kelompok masyarakat, partner mitra-mitra kami sekarang sudah lebih dari 3.000-an kelompok ya saat ini. Akhirnya dari saat itu saya mikir dalam tanda kutip di industri oil and gas, di industri minyak, duitnya legit, duitnya banyak. Tapi di sini duitnya kecil, tapi ternyata lebih nikmat. Gitu. Jadi dari situlah berkembang. 2021 saya nggak ada maksud apapun untuk apakah ingin menjadi pemenang atau apa, mengalir saja. Saya cuma berpikir bahwa ya, satu Indonesia Award ini penerima apresiasinya adalah yang memang punya impact besar buat masyarakat. Hidup itu pada akhirnya menurut saya adalah tentang bagaimana kita bisa mengenali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi purpose dan tujuan hidup kita. Dan bagaimana kita bisa selalu menikmati dan mengembrace setiap musim kehidupan. Yang seringkali nggak kebayang gitu, dan mungkin musim-musimnya itu selalu berbeda. Tapi bagaimana kita bisa peka. Saya mulai lebih mengembrace. Kalau sebelumnya mungkin aktualisasi itu lebih kayak purpose kita apa sih, apa yang kita rencanakan. Tapi kalau destiny ini saya mulai lebih cair untuk bisa melihat di mana nih saya akan diarahkan.
Dan salah satu yang nggak pernah terbayang, nggak pernah kepikirkan adalah melangkah di dunia pemerintahan. Jadi tahun lalu saya kebetulan juga ditunjuk oleh Pak Menko AHY, sekarang saya sebagai staf khusus beliau di infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan inilah salah satu chapter baru di hidup saya. Dan seperti saya bilang, it's about destiny, it's about legacy. Tentang bagaimana kita menikmati setiap musim yang pastinya mungkin berbeda, tapi kita selalu mencari sukacita dan mencoba untuk menjadi orang yang lebih berguna di apapun musim kehidupan kita. Tahun 2019 itu waktu kita masih di Parung, saya buka data, sales kita cuma 300 juta sebulan. Tapi di tahun 2020 Desember, berarti sekitar 15 bulan setelahnya, itu orderan kita tuh 135 ribu paket sehari. Iya ya, ternyata emang ketika mulai itu kita clueless, kita nikmati itu. Tapi ketika memulai sesuatu yang baru dengan pengalaman yang udah ada, industrinya mungkin sedikit berbeda, ya pasti ada penyesuaian gitu. Dan harus sabar menjalaninya gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing. Ya semua anak bayi juga belum tentu langsung bisa jalan. Jadi pasti akan ada masanya untuk kita bisa expert dalam hal itu. Mungkin resepnya jangan pernah keluar. Hard times always lead to something great. Jadi ya pasti akan ada masa senangnya, nggak mungkin masa susahnya terus menerus gitu. Brave itu sama dengan fear. Artinya di dalam keberanian itu pasti ada takut. Jadi brave sama dengan fear ditambah action ditambah komitmen. Jadi berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut, tapi berani itu walaupun kita takut, tapi kita tetap melangkah, tetap do something. Baik itu belajar, baik itu cari tahu, baik itu ya apapun melangkah gitu. Dan bukan hanya melangkah sekali aja ketika kita semangat, tapi dengan komitmen. Artinya mau semangat, mau nggak semangat, mau lagi capek, mau nggak capek, tetap dilakukan sesuai seperti apa yang sudah kita rencanakan sampai garis akhir gitu. Jadi bagi saya itulah rumus untuk saya tetap berani, fear plus action plus komitmen. Dan itu selalu saya lakukan di setiap dekade, setiap musim di hidup saya sampai hari ini. Sebenarnya ketika saya sendiri ya, secara personal ketika saya diremehkan, itu senang karena itu jadi trigger. Jadi trigger untuk jauh lebih melompat gitu. Itu ketika diremehkan, ditipu pernah mungkin waktu umuran 20 sekian dan saya nggak kebayang sempat ada bisnis ekspor impor waktu itu dan habis-habisan. Ya kalau Mbak Mary itu $1 juta, saya ketipu 2 juta waktu itu. Habis selesai kuliah persis dan itu bikin drop. Cuman dalam waktu itu prinsip saya, ya udah saya berangkat pakai koloran doang, balik koloran doang. Yang pasti saya dapat satu, ilmunya, prosesnya, pelajarannya, dan banyak hal yang saya dapat waktu itu bisnis di situ. Jadi pada saat aku punya idea terhadap resep, sangat tidak yakin. Tapi ternyata dengan situasi itu mungkin settingan Tuhan yang diberikan buat aku untuk berengagement lebih dekat lagi dengan tetanggaku, which is dengan konsumenku. Yang bikin aku pede, jadi daripada kita instead of rasa takutnya, tapi bagaimana sih overcome-nya kan? Yang aku harus ingat adalah sebenarnya ini kita ngelakuin ini buat apa sih? Yang tadinya aku pengen ningkatin konsumsi kopi Indonesia, bikin orang jadi datangan. Udah datang gimana caranya dia suka kan. Nah rasa suka itu yang kita harus tanya kan. Kita harus paham dulu. Ini buat siapa aku bikin kopi ini. Yang akhirnya namanya kalau di bahasa startup kita produk harus diiterasi terus. Hari demi hari kasih orang enggak mas kepahitan, enggak mas kemanisan, enggak mas dan sebagainya. Itu akhirnya membuat aku menjadi lebih pede karena aku jadi semakin tahu salahnya di mana dan diperbaiki. Aku dengan Jonathan dari Universitas Bunda Mulia. Mau jadi kayak Om Sadat. Kenalan dong, kenalan dulu. Ya gak sih? Cita-citanya kayak Kak Sadat? Iya. Iya. Udah ngikutin Kak Sadat dari kapan? Yang benar-benar keren sih menurut saya ya Kak Sadat ya, pas Corona sih, itu breakout banget sih. Jadi ego bener booming banget, parah di mana-mana dan menurut saya Om keren sih. Nanti aku kirim. Makasih Kak katanya. Tuh harus berani. Poninya. Oke. Tentang bersyukur ya. Sebetulnya semua hal yang
kita terima saat ini itu kan semuanya ada sesuatu sebab dan akibat. Dan yang percayalah yang pasti kondisi saat ini itu adalah yang terbaik kita terima. Ketika kondisi buruk yang menimpa pun itu bisa jadi trigger kita untuk pelajaran lebih ke depannya. Ketika kalian semua bisa hadir di sini, melangkah dengan kedua kaki kalian sendiri, kalian bisa melihat dengan dua mata kalian bisa sehat, kalian bisa bernafas, it's already a privilege yang banyak orang di luar sana nggak punya. Kenapa bersyukur itu penting dan itu akan membuat kita lebih pelan, lebih mindful untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan jawaban doa kalian udah ada soalnya udah disiapin. Ya buat sadar 10 tahun yang lalu terima kasih untuk tidak menyerah. Karena 2015 itu saya mengundurkan diri dari FEUI, alhamdulillah bisa ke New York, bisa jalan-jalan, ya saya syukuri itu semua. Oke, yang mau mengabadikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sharing pagi hari ini sampai siang hari ini itu bisa bermakna untuk hari-hari ke depannya, nggak cuma hari ini ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.